barangkali mungkin ada pertanyaan perlu ditanyakan ke saya Ya, perihal silakan kopi. perihal kopi, ada yang mau Yang ditanyakan? coba mau bisnis kopi di sini Om Ijal sudah bisnis kopi gitu kan. Saya Boleh Bib. apa ini buat jadi pelajaran buat kita semua, apa bahayanya kopi saset? Bahaya kopi saset, beberapa brand itu biasanya mencampurkan amoniak. Amonia. Amoniak itu bahaya sekali. Amoniak itu setahu saya buat pewarna rambut. Oh, Iya, itu yang bikin cepat kembung. Pagi-pagi salah satu brand yang kopinya itu bisa kopi seduh langsung ada advertisement. Tidak ada, kebanyakan yang instan ya, tidak ada apa ampas. Itu yang paling berbahaya. Jadi di saat mungkin rekan-rekan sekarang lagi musim kopi botolan gitu, bisa dilihat kalau ada kopi botolan di bawahnya ngendap, itu berarti dari kopi asli, ada campuran kopi asli. Kalau tidak ada endapan sedikit pun, itu biasanya mereka pakainya essence. Essence ini yang berbahaya. Itu paling berbahaya. Itu bisa nyarangnya ke lambung sama ke ginjal. Salah satu contoh terdekat kemarin almarhum kakak, dia juga penyuka kopi. Saya tidak perlu saya sebut brand, dia konsumsi kopi yang berlogokan cari lah kata orang Sunda mah. Ya. Nah, orang Sunda tahu lah. Itu terlalu banyak konsumsi itu. Akhirnya lama kelamaan endap di sini tidak terbuang sampai si saluran kencing tidak bisa keluar. Endap akhirnya sudah tertutup di situ, gagal ginjal. Itu konsumsi kurang lebih 2 tahun. Tapi tidak bermaksud untuk intimidasi brand lain. Diusahakan rekan-rekan ngopinya kopi fresh. Analogi rekan-rekan pasti mahal gitu kan, kopi kemasan itu mahal. Sebenarnya kalau di kalau di ground itu sebenarnya lebih murah. Anggap satu kemasan itu sekian ribu, kalau dibikin portos itu lebih murah. Cuma memang aset pertamanya di saat beli grindernya, di saat beli pemanas itu lebih mahal. Tapi kedepannya itu lebih sehat, lebih aman. Catatan, kopi dikonsumsi secara tepat sesuai dengan kapasitas tubuh, itu akan lebih memaksimalkan tubuh di saat mau beraktivitas. Salah satu contoh orang Jepang, orang Korea. Gimana Pak Diki kalau orang Jepang minum kopi sambil ngerokok itu gimana? Nggak bisa kata orang Jepang. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi kalau orang Jepang, orang Korea itu mereka merokok berat, mereka cerutu kadang yang pepes. Tapi si mereka itu ada yang ngerokok dulu, ada yang ngopi dulu. Jadi kalau merokok dulu nanti si itunya si kafein terakhir. Nah kalau dibarengin kita kan kebanyakan gini nih. Kita aja bahasa juga barusan dia Bibagir juga oh Bibir nggak ngerokok Bibir. Enggak ya. Jadi biasanya itu kita minum kafein ketimpa sama nikotin. Kafein ketimpa sama nikotin. Prep juga sama kan, pot juga sama kan dari nikotinnya. Nah itu kurang lebihnya jadi bertabrakan. Walaupun sejauh ini belum ada riset yang menyatakan bahwa memang itu berimbas terhadap kesehatan, belum. Cuma setahu saya itu menghilangkan rasa dan menghilangkan rasa nikotin. Jadi kalau orang Jepang, orang Korea yang saya tahu lihat dari lapangannya di operasional, mereka tuh biasanya mau sebelum atau sesudah ngerokok. Jadi habis dulu kopi baru ngerokok atau rokok dulu baru ngopi. Gitu kurang lebihnya. Dan satu lagi ini dasar banget, kopi itu tidak menahan tidur. Itu hanya sugesti aja. Yang mau tidur kadang gitu, saya ambil Bibagir sebelum tidur ngopi dulu setiap hari kadang. Ngopi dulu, tidur ya tidur. Tapi kalau kopi untuk meningkatkan adrenalin tubuh, di saat memang tubuh kita lagi fit, betul. Jadi kita cocok untuk beraktivitas. Jadi kalau wah tunduh cina orang ngopi lah, waduh itu mah. Bohong itu mah. Tetap aja sama. Mau tidur ngopi. Tetap aja tidur nggak ada halangan. Kurang lebih seperti itu. Barangkali ada pertanyaan lagi untuk rekan-rekan. Pak, Ya. Kalau misalkan kopi buat wanita bagus nggak? Misalkan kan kalau misalkan mau yang program hamil terus yang lagi hamil itu bagus nggak kalau minum kopi? Kalau secara riset belum ada ya. Cuma kebanyakan biasanya si kafein itu jadi menghambat. Katanya sih saya belum dapat riset secara tertulis ya. Jadi itu menghambat untuk perempuan yang program hamil. Tapi kalau sudah hamil, konsumsinya normal sih tidak jadi masalah. Sering saya juga lihat customer lagi hamil ngopi gitu, karena cuma takarannya harus yang biasa mungkin 1 gelas, kayak sebatas untuk memanjakan lidah aja, udah lama nggak ngetes kopi itu aja. Tapi kalau untuk untuk menghambat program sih ada. Itu saya belum dapat riset secara tertulis ya. Tapi kalau memang untuk
informasi dari telinga ke telinga gitu memang ada. Ini kejadian waktu istri saya kebetulan di rumah dulu sama penyuka kopi juga, sempat kehambat 1 tahun. Nah dia juga suka ngopi sama saya. Kalau saya ngerokok, istri saya enggak. Dia suka kopi-kopi hitam. Sedikit agak terhambat. Ya, tapi untuk mohon maaf gitu ya, untuk kaum pria, bukan saya kontennya agak ini ya, agak vulgar. Untuk pria gitu, kalau mengkonsumsi kopi dengan takaran yang pas di saat malam hari yang sudah berumah tangga, cocok di malam Jumat dikonsumsi. Itu ada. Apalagi yang suka Vietnam ini, roasting. Jadi itu ada kalau orang-orang Vietnam biasanya malam itu ngopi dengan 1 shot espresso sama kuning telur bebek. Itu. Tapi pernah bebek. Waktu itu kita minum, jadi kan? Jadi alhamdulillah ya itu. Salah satu Habib Bagir. Kapan terakhir minum itu? Itu nanti tanya Habib Bagir aja lah. Resepnya gitu. Tidak perlu saya show di sini, cuma itu sangat cocok karena ada beberapa kopi khususnya kalau dari tanah Indonesia di Toraja itu namanya lanang. Namanya lanang Toraja itu si biji kopinya biasanya biji kopi itu belah ya, kayak ada di tengah. Mungkin rekan-rekan bisa lihat di biji kopi itu belah. Kalau lanang itu tidak belah, bulat. Jadi si binnya itu bulat. Nah, itu menurut orang sana orang Toraja itu kepercayaan untuk meningkatkan, maaf saya bilang meningkatkan vitalitas pria dari kopi itu. Rasanya sih hampir sama aja, cuma bodinya agak kurang. Dengan catatan ya segala apapun bentuk kopi diminum harus sesuai dengan kapasitas tubuh dan kondisi tubuh. Apabila kita tubuh lagi tidak fit, jangan memaksakan untuk minum. Setelah tubuh fit baru. Ada lagi pertanyaan mungkin dari luar? Oke. Keunggulan Excelso ini Ya nanya brand. Nanya brand ini bisnis. boleh kenapa? keunggulan ini espresso dibandingkan kayak contoh misalkan Starbucks, kopi kenangan atau Janji yang jiwa. lain gitulah. Iya. Mainstream luar sana keunggulannya apa? Bisa Ya. kita masih dari segi menu ya, saya bilang dulu kita masih mempertahankan kurang lebih 15 single origin. Boleh cek rekan-rekan di coffee shop manapun, paling banyak mereka 5 item. Kita masih banyak single origin dari berbagai pelosok. Malah rencana kurang lebihnya di Juni ini kita perbanyak lagi, kita eksplor Jawa Barat karena kopi Jawa Barat sekarang sudah dijual untuk ke halayak umum. Kalau kemarin zaman Ahmad Heriawan masih di out karena kapasitas untuk supply ke pemain-pemain besar itu masih sedikit. Sekarang Jawa Barat lagi banjir kopi. Makanya kita coba ambil Gunung Tilu, Papandayan, Jawa Barat kita ekspor dengan ramuannya kita. Karena akan nanti kalau kata kasarnya, saya beli kopi ini, kopinya sama, tapi brandnya beda, tapi rasanya beda. Jadi anak Santos mungkin lebih tahu. Jadi saat memang kita ngeroast kopi itu ada semacam seasoning lah, itu yang bikin kita beda. Seasoning itu untuk meningkatkan, untuk mancing rasa. Jadi kan ada, kalau rekan-rekan lihat nanti di Starbucks, lihat di Kenangan, Janji Jiwa dan yang lain, lihat kopi bijinya ada yang ngedok warnanya matte, ada yang glowing. Nah kalau yang glowing itu bener-bener si roastnya tuh udah maksimal, semua rasanya keluar. Tapi ada yang gosong. Nah kalau yang gosong itu sedikit ada efek dirasa. Ada kandungan zat, saya juga lupa lagi zatnya apa, itu sedikit agak berpengaruh terhadap lambung. Kalau di roastnya terlalu matang lah, well done lah gitu. Itu terlalu gosong juga nggak baik. Terlalu medium rare juga langsung masuk. Medium rare juga jatuhnya nantinya kopinya alon. Ada beberapa rasa kopi yang tidak keluar. Makanya di saat memang bikin kopi, roasting termasuk juga brewing, menyeduhnya itu harus betul karena si air pun mempengaruhi. Jadi di saat memang kita, kalau kata Rasulullah sampai ngagolak gitu ya, bikin kopi di rumah digolakan karena cai gitu aja, diseduh pakai air, di brewing mana, itu sebenarnya kurang bagus. Jadi semua ke washing. Harusnya bikin kopi itu tuang dulu, kalau di rumah itu sudah mendidih, tunggu kurang lebih 2-3 menit baru dituang.
Kalau dibikin dimasukin ke anggap satu wajan gitu kan, air mendidih, baru taruh kopi, terkecuali gayo. Gayo memang harusnya seperti itu. Kepercayaan orang gayo memang seperti itu. Jadi satu-satunya kalau yang saya tahu bikin kopi yang bener-bener di brewing sambil diangetin itu hanya gayo. Semua juga bisa, cuma kadar kopinya ada yang berkurang, ada zat yang naik. Nah itu yang biasanya bikin ke perut itu sedikit ada yang kembung, ada bikin perih. Itu sih kurang lebih. Ada lagi kan? Silakan. Boleh kan? Oh boleh. Soal itu cocok gitu. Termasuk kan ada susunya juga ya itu. Nah, itu bagus untuk yang gitu. Karena apa ya, namanya kopi kadang susah untuk berhenti walaupun sudah orang sudah tua gitu. Kurangnya seperti itu. Salam kopi dulu. Ada lagi. Berarti nanti kita bisa ngobrol realisasi ini. Bisa. Dari saya sih itu aja, Bung ya. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan. Mudah-mudahan kita bisa keberkahan. Pertemuan hari ini menjadi silaturahmi bukan untuk yang pertama kalinya, untuk kedepannya. Mudah-mudahan juga kita bisa menjalin silaturahmi dalam hal apapun. Sekian dari saya, ditutup dengan doa majelis oleh Habib Bangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.